Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan update ya surat edaran OJK ya nomor 4 tahun 2025 ya, dimana di edaran ini itu ada beberapa perubahan ya guys ya terkait dengan penjatahan IPO ya. Ini surat edaran ini, aturan baru ini adalah berita bagus ya guys ya buat kita para retail ya, karena ada salah satu poin yang cukup menarik, yaitu penjatahan retail itu diperbesar ya guys ya. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap IPO yang sebentar lagi akan rilis, yaitu RLCO dan SUPA alias Superbank ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut guys, gua infoin kembali ya guys ya, buat kalian yang ingin belajar saham ya lebih intens ya dan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi saham-saham pilihan, kalian bisa klik gabung di belajar intens ya guys ya. Ada edaran baru dari OJK ya, itu ini tentang ini ya, verifikasi pesanan dan dana, alokasi penjatahan dan penyelesaian pemesanan efek. Ini kalau kita buka di sini ini agak panjang ya. Kita ambil yang sudah direkap oleh Stockbit ya guys ya. Kita ambil yang udah direkap oleh Stockbit. Intinya ini ya guys ya. Jadi penjatahan itu sudah dirubah ya. Kalau aturan yang lama 2020 itu golongan 1, 2, 3, 4 ya. Itu golongan 1 itu penjatahan ini IPO di bawah 250 miliar ya. Golongan 2 itu 250 miliar sampai 550 miliar. Golongan 3 itu 500M sampai 1 triliun. Golongan 4 di atas 1 triliun. Dengan edaran yang baru ini, aturan baru ini dipecah ya. Yang golongan 1 ini aja yang dipecah. Dipecah jadi di bawah 100 miliar sama 100M sampai 250M ya. Nah, alokasi efeknya kalau aturan yang lama itu 15%, sekarang ini kalau perusahaan ini perusahaan mungil, ini free float-nya harus 20% ya. Jadi yang ditawarkan ke publik itu harus di atas 20%. Golongan kedua itu 100 sampai 250M itu 15% ya. Nah, ini hubungannya dengan IPO yang baru ya, karena RLCO dan ini ya, RLCO dan SUPA ini sudah mengikuti ini ya. Tentunya RLCO itu masuk golongan 2 ya guys ya. RLCO ini masuk golongan 2 ya, karena RLCO itu seperti ini ya, 125 miliar ya. Sorry, 125 miliar ini sebelum IPO ya. Kalau sesudah IPO 156 miliar ya guys ya. 156 miliar artinya RLCO ini masuk ke golongan 3 ya. Golongan 2 ya. RLCO itu masuk golongan 2. Artinya wajib di atas 15%. Tetapi memang untuk RLCO itu dia memberikan penawaran itu 20% ya. Artinya ini memang sudah sesuai dengan aturan OJK ya, 20%. Nah, kalau SUPA ya, Superbank ini guys, ini 3,3 triliun ya. Artinya SUPA itu masuk ke golongan 5 ya guys ya, golongan 5, jadi minimal 2,5% ya. Tetapi SUPA pun juga menawarkan IPO-nya itu 13% ya. Jadi sesuai aturan ya untuk free float-nya ya guys ya. Free float-nya sudah sesuai aturan seperti ini ya. Jadi semakin tinggi golongan itu memang alokasinya bisa lebih kecil ya. Nah, good news-nya itu bukan di sini guys. Kalau ini biasa aja ya guys ya. Penjatahan free float ini biasa aja. Yang menarik adalah di poin kedua ya guys ya. Yaitu ini ya guys ya. Poin ini ya. Poin penting maksud gua. Poin pentingnya yang pertama itu. Jadi guys,
porsi retail tuh ditambah ya guys ya. Nah, ditambah dari sepertiga menjadi setengah gitu loh guys ya. Jadi dari penjahatan terpusat ya. Nah, ini guys, artinya kalau di saham ini ya RLCO, kita retail itu bisa dapat ini guys ya, 312 juta lot ya. 312 juta lembar ya. Kalau di Supa mendapatkan 2,203 miliar ya untuk retail ya. Kalau sebelumnya retail itu cuma sepertiga guys ya. Sepertiga berarti kalau aturan yang lama ini cuma dibagi 3 ya. Jadi cuma dapatnya kecil ya porsi retailnya. Sekarang porsi retailnya lebih gede ya. Ini berita bagus ya guys ya. Jadi retail dapat jatahnya lebih lebih manusiawi lah ya guys ya, lebih layak, kita bisa dapat jatah yang lebih layak. Ya, sebelumnya kita itu harus beternak ya, beternak SID, bikin SID-nya banyak-banyak banget untuk mendapatkan penjatahan. Ya, tentunya dengan aturan baru ini ya tentunya boleh-boleh aja sih ya, tetap beternak SID tetap boleh-boleh aja, tapi jatah untuk retailnya itu lebih banyak sebenarnya gitu guys ya. Biasanya kita mungkin hanya bisa dapat 1 lot ya, mungkin di aturan baru ini kita bisa mendapatkan 2 lot gitu atau 3 lot gitu loh ya dari IPO Supa maupun RLCO. Tapi tentunya kalian kalau pengen tetap beternak SID tidak ada masalah ya. Bang Omon sendiri juga untuk IPO Supa itu gua itu beternak SID guys ya. Gua nitip-nitip ya ke adik gua, kakak gua ya, bini gua titipin semua supaya dapat jatahnya tuh banyakan gitu loh ya guys ya. Oke, jadi ini porsi retailnya nambah, jadi kesempatan kita lebih banyak ya. Terus ada yang good news lagi buat kita para retail itu apa? Jadi pemesanan IPO itu maksimal 10% guys ya. Jadi lu gak bisa pesen banyak-banyak guys ya. Jadi orang-orang kaya ini akan agak susah ya mendapatkan jatah yang seperti biasanya gitu guys ya. Kalau kalian boleh tahu ya, banyak IPO ini ya, orang-orang kaya itu mereka bisa dapat jatahnya itu gede banget ya guys ya. Jadi di arah ketiga aja mereka bisa dapat miliaran gitu loh guys ya, dalam beberapa hari saja gitu loh guys ya, dapat keuntungannya miliaran. Tapi dengan aturan yang terbaru ini batas maksimalnya tuh 10% guys. Jadi kalau lu melebihi 10%, pemesanannya tuh nggak akan diproses ya, gitu ya. Langsung dikembalikan gitu loh guys ya ke investor untuk penyesuaian kembali gitu loh guys ya. Jadi aturan sebelumnya tuh nggak ada batas maksimum. Jadi orang-orang kaya ini gampang banget guys. IPO mereka dapat jatah banyak ya. Lalu arah berturut-turut ya mereka langsung cuan ya, cuan gede banget ya. Beda dengan kita retail-retail yang cuman dapat 1 lot, 2 lot ya. Kita yang suruh beli ke mereka, akhirnya merekanya semakin kaya gitu guys ya. Kita semakin ya nggak miskin juga sih, kita ya tetap biasa-biasa aja gitu guys ya. Nah guys, yang poin pentingnya tadi kita udah sempat bahas ya. Jadi ada penambahan golongan ya. Ini sebelumnya golongan 1 itu di bawah 250, sekarang dipecah 2, 100 sama 100 sampai 250 gitu loh ya, seperti itu. Terus ya poin terakhir ya ada penyesuaian terhadap alokasi efek ketika oversubscribe ya. Jadi kalau oversubscribe itu langsung aturannya dirubah kayak gini ya guys ya. Gini gua open di new tab ya. Ya ini guys ya. Jadi disesuaikan kalau terjadi oversubscribe ya. Kalau jadi oversubscribe itu golongan 1 itu jadi 22%. Kalau oversubscribe-nya 10 kali itu jadi 25%. Oversubscribe-nya 25 kali itu jadi 30% gitu loh ya guys ya. Jadi
Kalau normal itu 20%. Tapi kalau pemesannya banyak banget ya dari IPO ini, kalau golongan 1 itu jadi naik 22% gitu ya. Kalau oversubscribe-nya parah banget 10 kali, jadi 25% jatahnya untuk lembar saham yang ditawarkan gitu loh ya guys ya. Kalau sampai 3 kali di atas 25 kali ya, sangat antusias ya, semuanya berbondong-bondong, itunya jadi harusnya di atas 30% gitu ya. Golongan ketiga, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5 juga sama. Kalau oversubscribe itu golongan 5 itu naik jadi dari 2,5 naik ke 5%, 7,5 lalu 12,5% ya. Ini tapi tetap tentunya ke semuanya ini masih sesuai dengan lembar yang ditawarkan oleh Supa tadi ya. Supa itu masuk golongan 5, dia yang ditawarkan tuh 13,5%. Jadi sudah langsung ngelewatin semua aturan ini gitu loh ya guys ya. Jadi meskipun oversubscribe ke 25 kali pun, ini Supa sudah 13,5%, jadi sudah memenuhi aturan ini. Begitu juga dengan ini tadi ya, ini ya, RLCO ya, RLCO. Tapi kalau RLCO nanti ya, ini golongan 2 ya masuknya. Kalau oversubscribe-nya sampai lebih dari 25 kali, maka penjatahannya akan naik ya, jadi 25% free float-nya ya. Jadi tentunya ini menguntungkan retail ya. Kalau retailnya antusias banget, ini penjatahannya akan diperbanyak gitu loh ya guys ya. Jadi intinya guys, aturan yang baru ini itu untuk meningkatkan alokasi gitu loh guys ya, untuk meningkatkan alokasi investor retail gitu loh guys ya, supaya pemerataan pada penawaran umum gitu loh guys ya. Jadi biar retail ini dapat bagian juga gitu loh guys ya. Retail ini mulai dilihat ya oleh OJK, diperhatikan gitu loh guys ya. Jangan orang-orang kaya terus yang dapat keuntungan dari IPO, retail pun lebih diuntungkan gitu loh guys ya dengan aturan baru ini gitu loh guys ya. Jadi tentunya cukup menarik ya guys ya kita untuk ikut IPO karena ada aturan baru ini gitu guys ya. Jadi bisa dapat jatah lebih banyak gitu loh ya guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.